Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari tulisannya Doni Permana. Sebuah kisah yang berjudul Maung Kajajaden. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Walaupun di cerita kali ini berdasarkan yang katanya kisah nyata, namun Doni sebagai penulis lebih suka dianggap cerita fiksi dan dongeng sebelum tidur. Biar jadi referensi sebelum masuk ke cerita, saya akan menceritakan terlebih dahulu legenda Tanah Sunda, yaitu kerajaan Pajajaran yang menghilang bak ditelan bumi. Ada berbagai versi tentang menghilangnya kerajaan Pajajaran. Orang Sunda menyebutnya tilem, yang mengartikan hari di mana malam akan sangat gelap, tanpa cahaya sinar rembulan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dan mohon maaf jika ada sejarawan yang mendengar legenda kerajaan Pajajaran ini, pasti banyak perbedaan. Namun inilah versi sejarah yang saya dapatkan. Selain dari buku perpustakaan yang saya baca waktu sekolah dulu, legenda pun didapat dari para orang yang sudah tua dan versinya sama dengan cerita yang saya baca di buku. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Prabu Siliwangi telah menganut agama Muslim setelah menikahi istrinya yang bernama Nyimas Subanglarang. Karena salah satu persyaratan yang diberikan oleh Syekh Kuro, pemimpin penyebar agama Islam, tepatnya di Karawang, untuk menikahi Nyimas Subanglarang. Syaratnya adalah harus beragama Islam terlebih dahulu. Prabu Siliwangi dan prajuritnya yang awalnya hendak menyerang pondok pesantren Syekh Kuro karena menyebarkan agama baru yaitu Islam, menjadi batal karena Prabu Siliwangi mendengar lantunan yang sangat merdu dari ayat suci Al-Quran yang tengah dibaca oleh Nyimas Subanglarang. Dan Prabu pun seketika jatuh cinta oleh lantunan ayat suci Al-Quran yang tengah dibacakan oleh Nyimas Subanglarang tersebut. Dan beliau pun menuruti semua persyaratan yang diberikan Syekh Kuro dan menjadi seorang muslim. Itu adalah salah satu versi yang pernah saya ketahui, namun untuk menghilangnya kerajaan Pajajaran tidak dijelaskan. Dan sekarang saya akan menceritakan garis besar legenda dongeng dan mitos kerajaan yang menghilang dari buku sejarah yang pernah saya baca dan dari para orang tua yang sudah berumur. Kerajaan Pajajaran dan semua isinya menghilang, berubah menjadi hutan belantara sebelum kerajaan Banten dan Cirebon yang telah bersatu siap menyerang. Prabu Siliwangi memutuskan untuk menghilangkan kerajaan Pajajaran beserta para penduduknya. Beliau memutuskan untuk tidak melawan karena yang akan dilawan adalah cucunya sendiri yang berniat ingin mengislamkan para penduduknya. Namun meskipun telah dihilangkan dan kerajaan berubah menjadi hutan belantara, tapi sang cucu dengan kesaktiannya bisa melihat dan bisa masuk ke dalam kerajaan. Dan beliau tetap menyebarkan agama Islam di kerajaan yang telah dihilangkan. Namun para penduduk tetap menjadi tidak kasat mata dan sekalipun bisa terlihat, mereka telah berubah menjadi hewan hutan. Dan kebanyakan para penduduknya berubah menjadi harimau. Itulah cerita mitos yang saya ketahui. Sekarang masuk ke cerita. Suara tangisan anak kecil yang sangat menyayat hati awalnya terdengar samar-samar, tapi semakin lama semakin terdengar jelas bahwa itu adalah suara tangisan anak kecil perempuan. Membuat sepasang suami istri menghentikan kegiatannya yang tengah mencari kayu bakar di hutan dekat kampungnya. "Kang, di mana suara tangisan anak itu?" ucap sang istri sambil melihat sekelilingnya. "Akang juga lagi nyari, Bu. Namun siapa yang meninggalkan anaknya di tengah hutan? Sepertinya suara tangisan anak perempuan," jawab suami sambil mencari-cari sumber suara tangisan. "Dok, kamu di mana? Mengapa kamu menangis?" teriak suami istri sambil mencari di mana sumber tangisan tersebut. Saat dicari di semak-semak, namun suara tangisannya seakan ada di atas pohon, dan dicari melihat ke atas pohon, suaranya seperti ada di semak-semak. Tidak ada rasa takut yang dirasakan suami istri tersebut, yang ada rasa khawatir yang amat sangat karena suara tangisannya sangat menyayat hati, seakan tengah kedinginan dan kelaparan.
Kala itu waktu menunjukkan tengah hari, dan hari yang tadinya cerah berubah menjadi mendung. Rintik hujan pun mulai turun. Suami istri tersebut tidak pulang, walaupun hujan turun cukup deras, disertai kilatan petir yang menyambar. "Bagaimana ini, Kang?" tanya istri karena hujan turun semakin deras. "Lebih baik kita berteduh dulu, Bu. Di sebelah sana ada sebuah pondok bambu. Kita tunggu hingga hujannya reda. Akang tidak berani pulang, Bu. Kasihan sama anak yang terus menangis. Takut anak korban yang dibawa sama korot atau kalong wewe, Bu," jelas sang suami. "Iya, Kang. Ayo kita berteduh dulu di pondok." Dan ibu pun sama berpikir demikian. "Ya Allah, tunjukkan kebenarannya. Kita tidak tega jika hanya tangisan yang terdengar. Tunjukkan kebesaran-Mu biar kita bisa menolongnya," jawab doa sang istri. Dan suami istri tersebut pun pergi ke pondok bambu yang tidak jauh dari tempat mereka berdua mencari kayu bakar. Begitupun suara tangisannya seakan mengikuti mereka berdua. Sesekali menengok ke atas, bawah, semak dan pepohonan, namun tidak juga menampakkan diri. Hanya suara tangisannya saja. Hari pun semakin sore dan hujan pun turun semakin deras. Mereka berdua duduk di depan pondok sambil mendengarkan suara tangisan. "Gimana ini, Kang? Sudah mau gelap dan hujan juga semakin deras," tanya sang istri. "Iya, Bu," jawab sang suami sambil melihat kanan kiri hutan. "Ya Allah, jika Engkau izinkan kita berdua untuk menolongnya, berikanlah jawaban. Kita tidak tega jika harus meninggalkannya sendirian. Pasti anak yang tengah menangis sangat kedinginan," pinta istri kepada sang pencipta. Dan suasana pun semakin gelap. "Ayo, Bu, kita pulang. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menolongnya." Dengan berat hati, suami istri tersebut memutuskan untuk pulang ke rumahnya karena hari semakin gelap dan hujan pun masih turun deras. Di saat mereka berdua beranjak dari pondok, tiba-tiba suara tangisan itu menghilang. "Kang, suara tangisannya hilang," ucap istri yang baru berjalan beberapa langkah dari pondok. "Iya, Bu, tangisannya menghilang," jawab suami yang menghentikan langkahnya. Dan di saat mau melanjutkan langkahnya, tiba-tiba ada suara eongan hewan di bawah kaki sang istri. Otomatis sang istri melihat ke bawah kakinya yang ternyata ada anak harimau yang sedang mengelus-ngelus kakinya. "Kang," ucap istri sambil menggendong anak harimau seperti yang baru lahir ke pangkuannya. "Mungkin ini yang dari tadi menangis, Bu. Ayo kita bawa pulang." Dan baru beberapa langkah mereka berdua berjalan, terdengar kembali suara tangisan anak perempuan sedari tadi siang terus dicarinya. Membuat mereka berdua menghentikan kembali langkahnya. Dan saat dicari ke sumber suara yang berada tepat di bawah pohon jabon, betapa kagetnya suami istri tersebut saat membuka daun jabon yang ternyata ada bayi perempuan. "Ya Allah," ucap suami langsung merangkul bayi tersebut dan langsung menutupinya dengan baju yang ia kenakan. "Pasti dia kedinginan dan kelaparan dari tadi, Kang," jawab istri sambil meneteskan air mata. Mereka berdua pun bergegas pulang ke rumah sambil membawa anak harimau dan bayi perempuan. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah sambil hujan-hujanan. Setelah berganti baju, sang suami mengeringkan anak harimau dengan handuk. Dan setelah dikeringkan, langsung dikasih makan nasi yang dicampurkan ikan asin. Anak harimau makan dengan lahapnya. "Kenapa ibunya meninggalkannya ya, Kang?" ucap istri yang bergabung di dapur melihat anak harimau itu makan, sambil memangku bayi perempuan yang telah dibungkus kain jarik. "Akang juga tidak tahu, Bu," jawab suami sambil mengelus anak harimau yang tengah makan. Anak harimau itu menggeram saat sang suami mengelusnya, seperti yang takut makanannya diambil. Mereka berdua hanya tersenyum melihat tingkahnya anak harimau. "Sudah, biarin dia makan, Kang. Jangan digodain. Ayo, kita juga makan," ajak istri. Dan mereka bertiga pun makan bersama dengan lahapnya, sedangkan sang bayi tertidur nyenyak di pangkuan istri. "Kenapa ibumu meninggalkanmu, Nak?" ucap Ipa setelah makan sambil membelai wajah cantik bayi perempuan yang tengah terlelap tidur. Kini hujan telah reda, jam menunjukkan pukul 9 malam. "Mungkin karena ulahnya makhluk gaib, Bu, seperti korot dan kalong wewe yang suka nyuri bayi manusia. Kasihan kamu, Nak. Pasti keluarganya sangat mengkhawatirkanmu. Kita besarkan anak harimau dan bayinya ya, Kang. Mungkin juga ini adalah jawaban doa kita yang sangat menginginkan anak. Selama 10 tahun kita menikah belum dikaruniai anak. Allah langsung memberikan 2 sekaligus,"
Sahut Ipah kembali sambil menangis. Iya bu, mari kita sama-sama besarkan kedua anak ini. Tapi jika nanti keluarganya menemukan mereka berdua, kita harus ikhlas memberikannya kembali. Iya Kang, Ipah paham. Kedua anak ini hanyalah titipan. Di saat mereka berdua tengah asik mengobrol di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang memanggil di depan rumahnya. Sampurasun. Ucapan salam di depan rumah. Siapa yang bertamu malam-malam ya Kang? Rampes mangga, tunggu sebentar. Jawab suami yang bangun dari duduknya di kursi. Sampurasun. Ucap salam suara perempuan di depan pintu. Rampes. Jawab suami sambil membuka pintu. Pahmi terdiam sejenak saat melihat perempuan tengah baya tidak terlalu tua yang bertamu ke rumahnya malam-malam. Karena pakaian yang ia kenakan, pakaian tempo dulu, kain kebaya berwarna hijau tua, sarung bercorak loreng berwarna coklat. Rambut yang disanggul ditusuk konde, bunga sedap malam dan melati menghiasi rambutnya. Siapa Kang yang bertamu? Tanya Ipah yang ikut menyusul ke depan. Dan Ipah pun ikut tertegun melihat siapa yang bertamu. Punten, saya bertamu malam-malam. Yang berani mengganggu waktu istirahatnya Akang sama Teteh. Enggak apa-apa, tapi Nyimas siapa? Saya dan istri perasaan baru lihat Nyimas dan ada keperluan apa? Iya, kita baru bertemu secara langsung, tapi saya sering lihat kalian berdua nyari kayu bakar di hutan. Barangkali kedua anak saya dibawa sama kalian saat di hutan tadi. Jelas sang tamu. Kita hanya bawa satu bayi perempuan, tapi satu anaknya bukan manusia melainkan seekor harimau. Awalnya suara tangisan anak kecil perempuan, tapi di saat hari mulai gelap, yang kita temukan pertama kali adalah anak harimau. Kemudian disusul bayi perempuan di bawah pohon jabon, lantas kita bawa pulang. Jelas Pahmi. Iya, kedua anak itu adalah anak saya. Nyimas ini siapa? Masa anak harimau diaku anaknya? Kan Nyimas ini manusia. Ucap Ipah yang ikut bergabung ngobrol. Bener Teh, itu anak saya. Tolong berikan lagi padaku. Nama saya Nyimas. Jawab sang tamu. Udah bu, berikan saja. Tunggu sebentar Nyimas, sahut Pahmi kepada tamu. Nyimas hanya menganggukkan kepala. Pahmi pun masuk ke rumah dan mengambil anak harimau yang di dapur untuk diberikan ke tamu. Sedangkan Ipah masuk ke kamar sambil membawa bayi perempuan. Terima kasih telah memberi anak saya makan dan membawanya pulang agar tidak kedinginan. Ucap Nyimas sambil menerima bayi yang disodorkan Ipah. Sama-sama, balas Pahmi. Nyimas, tanya Ipah memberanikan diri. Kenapa Teh? Kalau tidak keberatan, bolehkah kita membesarkan bayi perempuan Nyimas? Kita berdua sudah lama merajut rumah tangga, namun belum diberikan keturunan, padahal kita sangat ingin mempunyai anak. Pinta Ipah sambil meneteskan air mata. Rawatlah, jaga dan besarkan dia dengan penuh kasih sayang. Jawab Nyimas sambil memberikan kembali bayi perempuan tersebut ke pelukannya Ipah. Terima kasih Nyimas, kita berdua akan sayangi dan besarkan dia seperti anak sendiri. Sahut Ipah dan Pahmi hampir bersamaan. Nama anak saya Wulan. Dia dilahirkan saat malam bulan purnama dan ini kakaknya, Purnama. Jelas Nyimas sambil mengangkat anak harimau ke pelukannya. Baik Nyimas. Tapi kalian berdua harus tahu, setiap 1 tahun sekali saat di bulan Sapar, wujud manusia Wulan akan berubah menjadi seekor harimau. Dan di saat Wulan menjadi harimau, kalian tunjukkan arah timur dan katakan padanya, rumah dan keluargamu berada di hutan Sancang, dan itu pun nanti saat usianya sudah 10 tahun. Jadi Wulan tidak seutuhnya manusia? Tanya sopan Pahmi. Saya, Wulan dan kakaknya seutuhnya manusia. Namun jika kita keluar dimensi mengunjungi dimensi manusia, maka akan berubah menjadi harimau. Baik, saya paham Nyimas. Terima kasih telah memberikan kepercayaan untuk membesarkan anak Nyimas. Saya pamit undur diri, Sampurasun. Rampes, jawab serentak. Dan di saat Nyimas berbalik, tubuh manusianya berubah jadi harimau yang sangat besar. Kemudian harimau besar itu menengok ke belakang sambil mengaum yang sangat bergema, lalu pergi meninggalkan mereka bertiga. Lengkap sudah kebahagiaan Pahmi dan Ipah yang telah lama mendambakan keturunan. Kini mereka berdua telah mempunyai anak perempuan yang sangat cantik.
Awalnya begitu banyak pertanyaan yang dilontarkan tetangga kampungnya. Walaupun warga kampung tersebut jarak rumahnya sangat berjauhan, namun rukun tetangganya sangat harmonis dan saling gotong royong. Bayi ini saya dan suami temukan di saat mencari kayu bakar di hutan gunung. Itulah penjelasan yang Ipa maupun Pahmi jelaskan kepada para warga yang bertanya. Seiring berjalannya waktu, Wulan tumbuh besar menjadi gadis cantik, baik hati, yang sangat taat dan patuh kepada ayah dan ibunya. Dan tepat di usianya menginjak 10 tahun, Pahmi dan Ipa menjelaskan semuanya. Tepat di awal bulan Safar, Wulan mendapat kejelasan jati dirinya. Lan, Bapak dan Ibu akan jelaskan semuanya tentang dirimu karena tidak lama lagi waktunya akan tiba dan kamu sudah bisa mengerti. Ucap Pahmi membuka pembicaraan di ruang tamu rumahnya. Pak, Bu, Wulan sudah tahu kok. Dari dulu juga dari teman-teman Wulan kalau Bapak dan Ibu bukan orang tua kandung asli Wulan. Wulan ditemukan Bapak dan Ibu saat mencari kayu bakar. Tapi Wulan sangat bahagia karena Ibu dan Bapak sangat sayang kepada Wulan. Jawab Wulan. Sebenarnya setelah kamu ditemukan dan dibawa pulang ke rumah, mama kandungmu datang untuk menjemput kakakmu dan kamu kembali di malam harinya. Jelas Ipa. Jadi Wulan punya kakak? Punya. Namun kakak, ibu dan kamu sebenarnya adalah harimau. Jelas Pahmi sambil menangis. Jangan nangis Pak, Bu, berarti mimpi Wulan itu memang benar. Selalu datang perempuan cantik dan lelaki tampan seumuran Wulan. Mereka terus menjelaskan siapa Wulan sebenarnya. Jawab Wulan membuat orang tuanya terkejut. Itu bukan mimpi, Nak. Memang benar adanya. Tidak lama lagi Wulan akan berubah jadi harimau untuk pergi menjenguk keluarga Wulan di Leweng Sancang. Sahut Wulan. Mendengar jawaban Wulan, Ipa dan Pahmi langsung memeluk erat tubuhnya sambil menangis. Kamu pasti kembali lagi kan, Nak? Tanya Ipa sambil menangis. Jangan khawatir, Bu. Pak, Wulan sangat sayang kalian berdua dan Wulan berjanji akan pulang kembali. Mendengar jawaban Wulan penuh ketulusan membuat hati ayah dan ibunya lega. Dan tepat setelah mereka berdua melepas pelukannya, seketika tubuh manusia Wulan berubah menjadi harimau bercorak putih hitam. Kemana arahnya, Pak? Tanya Wulan yang telah berubah menjadi harimau. Ke sana, tepatnya di Leweng Sancang. Jawab bapak sambil menunjukkan arah timur. Wulan pamit. Hati-hati, Nak. Jawab serentak mereka berdua melepas kepergian Wulan yang telah berubah menjadi harimau. Dan harimau Wulan pun segera beranjak pergi sambil berlari sangat cepat ke arah timur, meninggalkan ayah dan ibunya. Hari pun terus berganti. Kini kesedihan yang telah lama hilang kembali datang menyelimuti Ipa dan Pahmi setelah ditinggalkan anak kesayangannya. Kegiatan Ipa setiap harinya hanya duduk di depan pintu menghadap ke arah timur, berharap Wulan segera pulang. Dan singkat cerita, Wulan telah pergi dan tidak kembali selama 30 hari. Jangan maksain bangun, Bu. Lebih baik istirahat di kamar saja. Pinta Pahmi kepada Ipa yang memaksakan bangun walaupun sedang sakit, hanya untuk duduk di depan pintu rumah. Enggak apa-apa, Pak. Ibu hanya ingin menunggu anak kita pulang. Jawabnya sambil berdiri dan berjalan keluar kamar. Dan kini sepasang suami istri duduk berdua di depan pintu rumah, sangat berharap anaknya segera pulang. Dar. Sebuah suara yang sangat dirindukan oleh sepasang suami istri yang kini mereka bisa mendengarnya lagi. Wulan mengagetkan ayah dan ibunya yang tengah duduk di depan rumah. Dia masuk lewat pintu belakang sengaja mengagetkan untuk memberi sebuah kejutan. Kini kebahagiaan pun kembali datang setelah kepulangan Wulan kembali. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Wulan tumbuh dewasa menjadi gadis cantik sangat patuh dan menyayangi keluarga angkatnya. Dan setiap setahun sekali di awal bulan Safar, dia berubah menjadi sosok harimau untuk mengunjungi keluarga aslinya di hutan Sancang Garut. Dia diam di sana selama 1 bulan lamanya, dan Wulan selalu pulang kembali ke dimensi manusia lagi setelah bulan Safar lewat. Hanya kedua orang tuanya yang tahu siapa Wulan sebenarnya. Hingga akhirnya tepat di usia 25 tahun, hal mengejutkan terjadi pada dirinya. Tepat sehari setelah kepulangannya dari hutan Sancang, setiap harinya jadi ada orang luar daerah, bahkan luar pulau yang datang bersilaturahmi ke rumahnya untuk mendapatkan pengobatan. Wulan menjadi bisa mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non-medis. Dan kebanyakan tamu yang datang ke rumah mempunyai keluhan non-medis. Yang anehnya,
atas izin Tuhan sekali berobat saja langsung sembuh. Dan buat tamu yang pernah berobat tidak bisa lagi berobat ke rumahnya meskipun hanya untuk mengucapkan terima kasih. Seakan hanya untuk satu kali proses pengobatan saja. Banyak sekali tamu yang pernah bersilaturahmi ke rumahnya ingin bertemu yang kedua kali tidak jadi bertamu karena alamat yang dituju menjadi hilang meskipun sudah bertanya-tanya kepada para warga sekitar. Jawaban mereka seakan tidak pernah tahu kalau ada kampungnya Wulan. Hanya orang-orang yang diberi petunjuk yang bisa bersilaturahmi dan bertemu dengannya. Dan hanya satu kali kesempatan yang diberikan pada mereka yang datang. Sekalipun berusaha untuk datang yang kedua kalinya, rumah dan kampungnya menjadi tidak kasat mata, seakan tidak ada di peta. Itulah yang Wulan katakan saat pertama kali bertemu dengannya. Kisah ini didapat seseorang yang diberi kesempatan bisa bertemu dengannya saat ayah kandungnya menderita penyakit di luar logika. Mohon maaf, kemaluan ayahnya menghilang setelah ia pulang merantau di negeri Upin Ipin. Beliau bekerja di perkebunan sawit di sana. Hilang kemaluan ayahnya disebabkan penolakan cinta kepada salah satu perempuan warga pedalaman di tempatnya ia bekerja. Rusli memilih setia kepada istri dan anaknya. Dia tidak mau mengkhianati ketulusan cinta yang ia bangun dengan istrinya. Namun keputusan tersebut berakibat fatal. Ternyata orang tua gadis tersebut adalah dukun paling sakti di sana. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kemaluannya hilang begitu saja saat ia menginjak kembali tanah air pas turun dari kapal saat kontraknya telah usai. Berbagai macam pengobatan ia jalani, medis maupun non-medis, namun tetap saja hasilnya nihil. Setelah kemaluan Rusli menghilang, perutnya semakin membesar, kemungkinan karena selama hampir 2 tahun dia tidak pernah buang air kecil. Dan yang anehnya, keinginan untuk buang air kecil pun tidak ada. Hingga akhirnya Rusli tidak lagi bisa berdiri dan berjalan, hanya terbaring setiap hari di atas ranjang. Adik anak tunggal Rusli dan ibunya terus berusaha untuk kesembuhannya. Berbagai tempat yang katanya orang pintar ia terus datangi, namun hasilnya masih nihil. Hingga di suatu hari ketika adik dalam perjalanan menuju salah satu orang pintar, dia berhenti sejenak di daerah jalan provinsi, daerah Cianjur Kota. Sedikit penjelasan, adik orang Depok. Dan dia diberi petunjuk kalau di daerah Tasik ada orang pintar yang katanya bisa mengobati penyakit non-medis. Dia istirahat sejenak untuk meminum kopi di warung penjual gorengan yang kebetulan ada kopi yang dijajakan juga di tempat jualannya. "Kopi hitam 1, Pak," pintanya ke penjual gorengan. Kopi yang dipesan pun segera diseduhkan oleh penjual gorengan. "Bapakmu sakitnya aneh juga ya." Tiba-tiba penjual gorengan berucap demikian sambil menyodorkan segelas kopi hitam yang telah diseduhkan. "Kok Bapak bisa tahu kalau ayah saya sedang sakit? Padahal ini kali pertama kita bertemu dan saya belum berkata apa-apa," tanyanya penuh keheranan. "Kemaluan bapakmu hilang karena kesetiaannya kepada ibumu dan kamu sebagai anaknya. Dia terus menolak perasaan cinta perempuan di saat ia tengah merantau," jelasnya kembali sambil memasak gorengan. "Benar sekali, Pak. Kemaluan ayah saya hilang saat pulang merantau. Namun begitu banyak orang pintar yang saya temui tidak menyebutkan asal-muasal penyebabnya." "Kamu sekarang mau ke Tasik kan menemui Pak Imron?" "Iya, Pak," jawabnya sangat keheranan karena tidak menyangka penjual gorengan bisa tahu maksud dan tujuannya. "Pak, ini masakannya." Tiba-tiba datang seorang anak lelaki berumur 28 tahun ke lapak penjual gorengan yang ternyata dia adalah anaknya yang mengantar bekal makan yang dibuat ibunya. Di Cianjur Selatan, daerah Cibinong kampungnya, setelah melewati masjid baru yang besar dan megah, ada yang bisa mengembalikan kembali kemaluan ayahmu. Ingat, atas izin dan kehendak Tuhan, jelas penjual gorengan sambil memasak. "Saya akan ke sana sekarang, Pak," jawabnya sumringah langsung percaya seakan mendapat setitik harapan untuk kesembuhan ayahnya. "Masjid baru Al-Jabar bukan, Pak?" Sang anak ikut nimbrung pembicaraan. Tahu daerah tersebut?" tanya adik. "Kampungnya nggak tahu, tapi Cibinong dan masjid barunya saya tahu. Nanti akan ada yang menunggumu di pinggir jalan setelah kamu melewati masjid tersebut. Dan yang akan menunggu adalah sesuatu yang tidak biasa. Jika bertemu dengannya, itu aja tandanya. Kamu temani dia," jelas dan pinta bapak penjual gorengan kepada anaknya. "Tolong antarkan saya ingin ayah saya sembuh."
pinta adik dengan tulus. "Saya ganti baju dulu ya," jawab sang anak. Dia mau mengantar karena permintaan ayahnya sehingga tidak berani membantah. Setelah menunggu beberapa saat, Raihan datang kembali. "Bismillah, saya doakan semoga ayahmu sembuh kembali. Atas ridhonya Sang Maha Kuasa dari perantara doanya seseorang yang akan kalian temui di sana." Jelas penjual gorengan sebelum mereka berdua berangkat dengan mengendarai sepeda motor. "Amin," jawab serentak mereka berdua. Tepat jam 4 sore mereka berangkat dari Cianjur Kota menuju Cianjur Selatan, daerah Cibinong, dan estimasi waktu yang ditempuh untuk bisa sampai ke sana kurang lebih 5-7 jam perjalanan. Tidak ada yang aneh selama perjalanan, selain adik terus menceritakan sakit yang dialami ayahnya setelah pulang dari tanah rantau. Dan sesekali adik menanyakan tentang Bapak Raihan yang bisa tahu sakit ayahnya walaupun baru pertama kali bertemu. Raihan hanya menjawab ayahnya hanyalah seorang mantan ketua RT dan setelah masa jabatannya habis, beralih profesi jadi penjual aneka gorengan. Tepat jam 10 malam mereka berdua telah sampai di masjid yang dikatakan. Motor pun berjalan pelan karena kini mereka berdua sambil menengok kanan dan kiri jalan. Betapa gelap dan sepinya jalanan karena tidak ada penerangan jalan. Hanya cahaya lampu motor yang menjadi penerang jalan. Dan tepat setengah jam melewati masjid, motor tiba-tiba mengerem mendadak. Mereka berdua dihadang sesuatu yang tidak biasa. Keringat dingin bercucuran dari tubuh adik setelah melihat sesuatu yang menghadangnya di tengah jalan. "Ayah saya meminta untuk mengantarkan dia, dan ini anak yang diberi petunjuk." Tiba-tiba Raihan berucap demikian. Betapa terkejutnya adik dan Raihan karena sesuatu yang menghadang tiba-tiba berucap, "Ikuti saya pulang." Seekor harimau sangat besar bercorak putih hitam berjalan perlahan. "Ikuti beliau, mungkin seseorang yang menunggu kita itu adalah dia," jelas Raihan. Dan motor pun berjalan pelan mengikuti harimau dari belakang. Mereka berdua dibawa masuk ke sebuah pertigaan jalan yang jalannya seperti sungai kering. Tanjakan dan turunan sangat terjal seakan melewati sebuah bukit. Singkat cerita, setelah 1 jam perjalanan sambil mengikuti harimau dari belakang, mereka pun berhenti. Motor diparkirkan di pinggir jalan dan kini mereka berdua mengikutinya dengan berjalan kaki karena motor tidak bisa melewati jalan setapaknya. Kini hanya cahaya dari senter handphone yang menerangi jalan mereka berdua. Kurang lebih setengah jam berjalan kaki, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang jauh ke sana kemari. Rumah tersebut berdiri di atas sebuah bukit dan hanya ada satu rumah saja di bukit tersebut. Betapa terkejutnya mereka berdua saat sampai di depan rumah, karena sosok harimau tersebut berubah menjadi seorang perempuan muda berparas sangat cantik dan mempesona. "Assalamualaikum," ucap salam sang perempuan di depan pintu rumah. "Waalaikumsalam," jawaban serentak perempuan dan laki-laki dari dalam rumah. Yang ternyata saat pintu dibuka, mereka berdua adalah seorang pria dan perempuan yang sudah lanjut usia. Kakek nenek tersebut langsung memeluk tubuh harimau yang berubah jadi perempuan muda. "Akhirnya Wulan pulang juga," ucap perempuan tua sambil memeluknya. "Wulan bawa tamu," jawabnya sambil melirik ke arah Raihan dan adik. Kemudian mereka berdua pun diajak masuk ke dalam rumah dan dipersilakan duduk di ruang tamu. "Kesaktian dari Maung Malaya sehingga membuat ayahmu kehilangan benda pusakanya. Kamu dan ayahmu orang baik, sangat mencintai sebuah ketulusan kasih sayang. Sekarang kalian pulanglah, atas izin Tuhan pusaka ayahmu telah kembali," jelas Wulan. Adik terus-terusan berterima kasih pada harimau yang berubah jadi perempuan cantik. "Duk, jangan dulu disuruh pulang. Lebih baik kita makan dulu. Ibu dan bapak sengaja masak banyak untuk menyambut kepulanganmu, Lan." Ipa ikut dalam pembicaraan. "Bulan Safar telah berakhir ya? Tidak menyangka, ternyata bukan hanya mitos belaka ucapan para orang tua dulu. Kini Raihan bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri," jawab Raihan. "Mari kita makan dulu, nanti saya jelasin semuanya," saut Wulan. Dan setelah makan bersama, Wulan maupun keluarganya menceritakan semuanya, hingga akhirnya mereka berdua pulang kembali setelah sholat subuh. Tidak ada yang aneh saat perjalanan pulang. Raihan diantarkan adik ke rumahnya, kemudian dia pun langsung melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Dan 3 hari kemudian adik bersama ayahnya bersilaturahmi kembali ke bapak penjual gorengan. Yang ternyata sesampainya adik di rumah, kemaluan ayahnya telah kembali. Hampir 1 ember hitam penuh ayah adik buang air kecil
saat kemaluannya kembali. Perut yang membesar pun kempes kembali. Kini ayah Ade sehat kembali seperti sedia kala. Dan kedatangan mereka berdua ingin mengucapkan terima kasih atas petunjuk yang diberikan bapak penjual gorengan. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan ke Cianjur Selatan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Wulan yang telah membantu mengobati ayahnya. Tapi sayangnya pertigaan jalan setelah melewati masjid menghilang. Mereka berdua terus bertanya ke warga sekitar, namun anehnya para warga tidak mengetahui kalau ada orang pintar seorang perempuan yang bisa mengobati penyakit non-medis. Akhirnya mereka berdua pun pulang kembali dengan berat hati karena tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada perempuan yang mengobati Rusli. Sang penjual gorengan hanya tersenyum mendengar penjelasan Rusli dan Ade yang tidak bisa menemukan kampung, rumah, maupun Wulan dan keluarganya. Sebelum langsung pulang ke rumah, mereka berdua mampir kembali ke bapak penjual gorengan. Kesempatan bertemu dengannya hanya sekali. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.